Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samping dari sarempak nyampe ke kuping tapi terkompak. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin gimana? Setap. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'idal bikri arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala malikil huda in huwa illal wahyuha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Al-hadis. Shadaqallahul adzim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alimul ulama, para asatidz wal asatijah, para hujjaj wal hujjajah. Yang saya hormati kepada ketua pengajian Irkabah 45 Saudara Hekal sekaligus teman saya. Yang saya hormati kepada ketua pemuda Saudara Odong ataupun Ajis. Yang saya hormati ketua Irma. Mana ketua Irma? Jumput aja kan ya? Saudara Agus. Yang saya hormati kepada lingkungan para alimul ulama lingkungan RT 05. Yang saya hormati pula kepada jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada jamaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi, yang mana dengan cucuran nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan lautan di muka bumi dijadikan yang namanya tintanya, sedangkan pepohonan di muka bumi dijadikan yang namanya penanya, maka tidak akan sedikit pun nikmat Allah yang tidak bisa saya sebutkan. Tidak akan bisa disebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan sedikit pun kita bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Maka alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini wasilah cuma satu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita yang namanya melangkahkan yang namanya kaki kita dari rumah untuk yang namanya mencari ilmu, itu adalah salah satu kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita takzim kepada orang tua kita. Bahkan di Al-Quran disebutkan, jangankan kalian mengatakan yang semena-mena kepada orang tua, mengatakan aja, mengatakan ataupun mengatakan suruh beli cabai umpamanya, tanggung lagi mabar nih umpamanya gitu kan. Maka itu pun dicatat dosa yang sangat besar. Karena ridallahu wa ridul walidain, suhtullahu wa suhtul walidain. Ridhonya Allah itu terdapat pada ridhonya orang tua. Ketika orang tua ridho, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, ketika kita membangkang kepada orang tua, kita tidak bisa yang namanya tajik kepada orang tua, kita melawan terus kepada orang tua, maka jangan mengharap kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya
Hadis mengatakan liyakun hadzul mu'minin salasa. Ilam tanpa'u fala tadamu. Wa ilam tanpa'u fala tadurru wa la tumaddim wa la tamaddu. Kata hadis. Kalian harus ada 3 di antara kalian. Harus mempunyai sifat yang mana sifat tersebut 3 di antara kalian. 1. Ketika kamu tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, maka janganlah menjadi orang yang mador. Kita bisa manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum nas, kata hadis. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika orang lain bisa bermanfaat, janganlah menjadi orang yang bermadarat. Artinya jangan menyusahkan orang lain. Jangan mencaci maki orang lain. Ketika seorang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita dukung dengan doanya. Ketika kita tidak mampu dengan doanya, dengan hartanya. Ketika kita tidak mampu dengan hartanya, doakanlah. Mudah-mudahan dilancarkanlah hajatnya. Dilancarkan dalam apa? Dalam urusan positifnya, urusan bisa yang namanya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi orang, jadilah orang yang bermanfaat. Dan janganlah jadi orang yang bermadharat, artinya menyusahkan orang lain. Yang kedua, ketika kita tidak bisa membuat bahagia orang lain, janganlah kita membuat sedih orang lain. Jangan ngomongin orang gibah di mana-mana, betul. Begitu setahu ya begitu mah. Ya. Gibah Israel. Gibah dong berame nya gitu, Pak. Bahasa kayak. Ya kan? Jangan kayak gitu. Ketika kita tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah kita membuat sedih orang lain. Setidaknya kita bisa membahagiakan dia, bisa yang namanya apa? Bisa yang namanya bermanfaat untuk orang lain, bisa membahagiakan dia, tak untuk sifat kita, akhlak kita. Karena ketika kita tidak mempunyai akhlak, ke yang besar kita tidak hormat, ke yang kecil kita tidak bisa menyayangi, maka kata Kanjeng Nabi, tidak akan aku sebut sebagai umatku. Na'udzubillahi min dzalik. Yang padahal kita mengharap yang namanya syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat besar syafaat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Ada yang disebut dengan syafaatul uzma. Kata Kanjeng Nabi, ana khiyarun min khiyarin wala fakhra, kata Kanjeng Nabi. Aku dari pilihan Nabi yang kita ketahui ada 25. Dari 25 dikikis lagi jadi 4 disebut ulul azm. Ini pilih lagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana khiyarin min khiyarin. Aku dari pilihan wala fakhra, tapi manggilnya seperti itu. Aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika diciptakan, Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Siti Hawa. Nabi Muhammad sudah terpampang namanya di Lauhil Mahfuz. Siapa ini Muhammad? Namanya tertera besar di Lauhil Mahfuz, tapi orangnya belum ada, orangnya belum terlihat, belum diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Kata Allah, ini umatku karena sebab cahayanya, nurnya saja, dengan cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adanya bumi, adanya planet, karena wasilah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah bosan untuk bersolawat, memuliakan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling luar biasa, disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Saya terus-menerus tidak pernah bosan mengingatkan, karena ketika kita tidak mendapatkan syafaat, kita susah. Susah. Nabi lain punya dari Nabi Adam sampai Nabi yang lain, tapi dikhususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Yang lain punya syafaat. Sekitar 50 juta orang yang akan mendapatkan syafaat para nabi, tapi dikhususkan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Bagaimana dihitungnya? Bagaimana caranya? Kok bisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan syafaatul uzma, sedangkan Nabi lain tidak mendapatkan syafaatul uzma? Itulah spesial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cahayanya, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala selalu berdampingan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bimbingnya bukan manusia lagi. Yang bimbingnya langsung malaikat Jibril alaihi salam. Makanya Kanjeng Nabi enggak bisa nulis.
Allah memberikan firman, menurunkan ayat, disampaikan malaikat Jibril, langsung dihafal oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sistem menghafal, langsung menghafal oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kadang itu duitnya hese, iya kan? Itu duitnya hese, iya mah ayat sumpulan ayat, kadang ayatnya satu ayat 3 lembar, 4 lembar, kadang ada itu mana 3 baris, langsung dihafal oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafatul uzma. Bagaimana nasib syafatul uzma? Apakah kita termasuk syafaat tersebut? Apa kita mendapatkan syafaat tersebut? Wallahu a'lam. Dihitung dari apa? Dari zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya pun sekitar 70.000 sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatnya gitu yang terdekat. Makanya ketika di kitab Kifayatul Atqiyah, ketika seorang bermimpi di zaman sekarang, ketika seorang bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pangkatnya sepangkat sahabat itu orang paling dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatul uzma diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikanlah kepada siapa? Diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 3 siukan cekurang. 3 siukan, 1 siukan, 2 siukan, 3 siukan. Wallahu alam, hanya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menentukan berapanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang namanya syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, ketika kita tidak bisa memuji orang lain, kata Kanjeng Nabi, janganlah kita mencaci orang lain. Apalagi body shaming di mana-mana, betul. Makanya pantas ketika di Al-Qur'an disebutnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, inna khalaqnakum, telah kami ciptakan. Kenapa Allah selalu berbicara kami? Apa Allah banyak? Enggak. Allah enggak banyak. Allah ahad, tunggal. Kenapa kalau Allah mengatakan kami? Karena Allah mengatakan kami dengan segala ciptaannya, mengatakan segala kekuasaan. Wajar kalau Allah sombong karena Allah menciptakan semuanya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, telah kuciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, telah kujadikan kau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Mandarin, bangsa Cina, Korea, semua diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum lita'arafu. Untuk apa? Untuk bisa mengenal satu sama lain. Disitulah bentuk kita kerukunan satu sama lain. Janganlah kita mencaci maki orang lain. Janganlah kita untuk yang namanya selalu membicarakan orang lain, aib orang lain, yang padahal kertas yang begitu putih ada satu titik yang kita lihat. Pasti yang dilihat itu bukan putihnya, pasti titik hitamnya. Begitu-punlah aib kita. Ketika Allah yang tidak menjaga aib kita, maka kita akan malu di dunia ini. Maka ketika seorang membuka aibnya di dunia, maka kelak nanti dikumpulkanlah semua di surganya Allah Subhanahu wa taala, di yaumil mahsyar dikumpulkan, ditonton tancap di diri jelo. Naudzubillahi min di jelo tuh nyana tuh ditonton orang yang sering membuka aib orang lah, yang pada aib dia sendiri banyak. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ketika kita, kata Imam Syafi'i, bagaimana Imam mengatakan, nasihati aku ketika aku sendiri, jangan nasihati aku ketika ada orang banyak. Sebab kenapa? Ketika kita menasihati sendiri, maka di situ figurnya antara satu sama lain, face to face, satu sama lain. Namun ketika kita membicarakan aib orang lain di sekeliling kita ataupun sedang berkumpul, maka sama saja menjelekkan satu sama lain. Ketika kita tidak suka satu sama lain, bicarakan, jangan membuka aib orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah min sedih. Makanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak diberikan. Boro-boro lamun misalkan jelema diberi tipas, boro-boro bisa lupakan dia.
Benar. Boga penyakit be. Kira-kira ngaji mah orang. Ndak dahage he. Maka nikmat ini harus disyukuri dengan apa? Dengan minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita bersyukur, ketika kita bersyukur maka kata Allah, aku memberikan lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kau bersyukur akan nikmatku maka akan aku tambahkan. Namun ketika kau kufur akan nikmatku maka azabku akan pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang besar sedangkan nikmat yang kecil pun tidak kita syukur? Nikmat itu bukan berupa uang aja. Bukan berupa uang. Punya teman baik, punya saudara baik, punya seorang bapak baik, ibu baik, itu adalah merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa bersyukur nikmat yang kecil dan bagaimana kita bersyukur nikmat yang besar, itu catatan yang paling penting. Selawat sing salam semoga tercurah limpahkan ke Presiden yang umat Islam, yakni Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pula kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang syariat, syariat itu apa sih? Ketika diri kita ingin baik, ketika diri kita ingin benar, maka satu yang paling penting, benarkanlah sholat di. Maka cara hakikatnya bagaimana? Sholat adalah merupakan tiangnya ada. Ketika kita bisa menjaga sholat kita, maka Allah akan yang menjaga kita. Bahkan ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita yang namanya bersedekah, kita baik kepada orang lain, yaumil mizan, di hari pertimbangan amal, maka yang paling pertama yaitu sholat yang akan dipertanyakan. Karena sesungguhnya benarnya baik seseorang, akhlaknya baik benar seseorang ketika lihat saja terlebih dahulu sholatnya bagaimana. Apakah dia masih meninggalkan sholatnya? Apakah dia sudah menjaga sholat? Maka perlu segala sesuatu, mau itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, perlu yang namanya ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi, kata Kanjeng Nabi. Ketika kalian ingin yang namanya ilmu, ketika kalian ingin senangnya dunia, maka carilah ilmu dunia. Ketika kalian ingin yang namanya ilmu akhirat, maka carilah ilmu akhirat. Namun ketika kalian ingin yang namanya seimbang antara dunia dan akhirat, maka carilah kedua. Supaya apa? Supaya seimbang, sinkron antara ilmu agama dan dunia akhirat. Maka ibadah yang paling penting. Telah kita ketahui bahwasanya sholat 5 waktu adalah merupakan sholat fardu, termasuk pada hukum syariat. Hukum syariat terbagi 51/2 haram, 3 4 makruh, 5 mubah. 1 fardu, 2 haram, 3 sunnah, 4 makruh, 5 mubah. Fardu, bagaimana definisi fardu? Bagaimana definisi fardu? Ketika ditinggalkan mendapatkan siksa, namun ketika mengerjakan mendapatkan pahala. Contoh sholat 5 waktu. 5 waktu termasuk kepada fardu. Yang kedua haram. Ketika meninggalkan mendapatkan pahala, namun ketika dikerjakan mendapatkan ataupun itu Yang ketiga sunnah. Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi jangan dimasalahkan namanya sunnah.
Kos dahar maka sangu doang, temakai otot umpaman. Ngeunah tidak hari kira. Perumpamaan seperti itu, orang sholat maghrib nggak pakai kubiah maghrib, nggak pakai badiah maghrib. Perumpamaan seperti itu sunnah. Yang keempat makruh. Apa makruh? Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dikerjakan tidak apa-apa. Contoh dahar pete, ngarokok, dahar jengkol, itu hukumnya makruh. Lalu kumaha kalau misalkan setelah makan jengkol, makan pete, ngarokok, langsung sholat, itu hukumnya makruh sebab mulut masih bau. Lalu bagaimana? Ada lagi yang sering makan ikan peda. Ikan peda pasti ada kotorannya, benar? Kotoran ikan peda. Itu pun hukumnya tapi ngeunah bae eta dahar. Benar. Lauk peda hukumnya makruh, itu yang makruh. Ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan ketika dikerjakan tidak apa-apa. Yang terakhir mubah, dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan tidak apa-apa, seperti makan, tidur, dan lain sebagainya yang sifatnya positif. Itu mubah. Itu hukum syariat. Fardu, haram, sunnah, makruh, mubah. Fardu, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang pertama fardu. Tadi contohnya sholat 5 waktu. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Yang pertama niat qasdu syai'in muqtarinan bipilihi. Gak usah jauh-jauh ngaji, mah ngebenerin sholat aja dulu. Qasdu syai'in muqtarinan bipilihi. Ketika kita ingin mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, kenali dulu ajaran-ajarannya, kenali dulu perintahnya. Sholat 5 waktu. Rukun sholat ada 17. Yang pertama qasdu syai'in muqtarinan dipilih. Ada niat, ada azam. Ada niat, ada azam. Niat qasdu syai'in muqtarinan dipilih. Niat sambil mengerjakan. Pengen tidur niat, langsung tidur, itu disebut dengan niat. Yang kedua azam. Apa sih azam? Hanya sekedar niat tapi belum melakukan. Umpama contoh pengen umroh nih, kira umroh ngejan, kan? Kayak sekarang saya niat pengen umroh, saya melihat ini Ka'bah sekarang, tapi belum melakukan segala sesuatu yang belum dilakukan, hanya sekedar niat, itu disebutnya azam. Ada niat, ada azam. Lalu bagaimana kedudukan ketika sholat? Niatkah atau azam tak? Disebutnya niat. Niat sambil mengerjakan. Setelah niat, tentukan sholat zuhur kah, asar kah, maghrib atau isya atau sholat subuh. Usolli fardhu subhi umpama rakaat mustaqbilal qiblat fatu lillah. Dalam niat terbagi 3. Niat terbagi 3. Ada adaan, ada mudawaan, ada kodoan. Beda-beda ini semuanya. Ada adaan, mudawaan, ada kodoan. Yang pertama adaan disebutnya kontan. Usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati, adaan lillahi langsung pada jam tersebut. Johor umpamanya disebut ada. Yang kedua mudawaan, mengulang sholat. Kalau mengulang umpamanya ketika sholat kebelet ataupun buang air kecil, nggak ketahan, batalin apa lanjutin? Batal atau nggak perlu subidinya, maka batalin. Itu disebutkan sholat
Boleh niatnya adaan lagi selagi waktu masih ada, disebutnya adaan ataupun mudawaan. Boleh niatnya berdua. Boleh. Usolli fardhu zuhri raka'atain mustaqbilal qiblati, mudawaan. Boleh juga adaan. Karena kiblat ataupun buang air ke ngeblusuk didinya soalnya repot urusan. Ya kan? Itu kenapa? Bagaimana ketika orang pengen buang air besar ataupun buang air kecil, dipaksakan sholatnya, sah sholatnya tapi hukumnya maaf. Atuh sholat mikiran iya Pak, kumaha teu kumaha gitu ya. Bagi atuh sholat mayo gitu kan, pasti resah dalam hati. Yang ketiga disebut kodoan. Kodoan itu disebut hutang. Hutang. Sholat zuhur ketinggal pada Senin, sholat pada Selasa. Mau itu secara sengaja ataupun tidak sengaja ataupun lupa. Umpamanya hekal orang yang apa? Hekal orang yang gemar membaca Al-Quran sampai lupa waktu. Dari jam 8 sampai malam baca Quran, Masya Allah. Karena hal positif suka membaca Al-Quran. Bablas johor bablas, asar bablas. Maka itu tidak tidak mendapatkan dosa, cuma sholatnya menjadi kodoan. Kodoan itu disebutnya hutang. Jadi usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Itu dalam niat panjang. Dalam niat, habis niat disebutnya ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Ini penting. Ketika takbiratul ihram terbagi dua, ada istiqdor hakiki, ada istiqdor majazi. Istiqdor hakiki, istiqdor majazi. Istiqdor hakiki diperuntukkan untuk setingkat nabi, diperuntukkan untuk setingkat nabi dan rasul. Sedangkan istiqdor majazi diperuntukkan seperti kita orang biasa yang masih membutuhkan syariah. Itu istiqdor majazi. Bagaimana? Yang pertama harus hafal kaifiyah tingkah sholat. Harus tahu rukun sholat. Ketika rukun ditinggalkan maka batal. Seperumpamaan kunut. Kunut dalam Imam Syafi'i termasuk kepada sunnah abad. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Sunnah abad ketika ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Doanya subhana ma la yanamu wala yahsu. Subhana ma la yanamu wala yahsu, itu doanya, sujudnya terakhir. Itu sunnah abad. Satu membaca kunut. Mau dia ditinggalkan secara sengaja ataupun lupa, maka harus sujud sahwi. Itu sunnah abad, maka harus sujud sahwi. Bagaimana kaidahnya? Ataupun yang kedua, membaca sholawat ditinggal. Ada kan Allahumma di duruk ibtiros, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali-kali ditinggalkan, maka harus sujud sebab membaca sholawat kepada kanjeng Nabi termasuk kepada sunnah abad. Ketika ketinggalan, lupa ataupun sengaja tidak dibawa, maka dia harus sujud sahwi. Itu dalam takbiratul ihram. Nanti di akhir. Nah, istiqdor majazi ini bagaimana? Rukun sholat ini ada 17. Nah, yang 17 ini kalau untuk tingkatan istiqdor hakiki maka harus kebayang semua tuh. Untuk setingkat Nabi dan Rasul. Untuk setingkat kita istiqdor majazi. Niat, kontak niat dalam hati dan pikiran. Niat memikirkan usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, di hati harus ada. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Dan pikiran memikirkan satu rukun dalam sholat. Rukun sholat ada 17. Salah satunya ruku ataupun sujud ataupun membaca sholat. Pikirannya satu. Ataupun membaca Fatihah. Pikirannya satu. Cukup tuh untuk setingkatan kita. Itu untuk niat setingkatan kita yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau misalnya ditinggalkan ini bagaimana? Hukumnya nggak sah. Hukumnya tidak sah.
Umpama usolli parrojuli al-barokati mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Allah. Jangan bang dulu. Kontak niat 2 menit ataupun 2 detik umpamanya, maka itu harus beres. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Di hati itu, di hati. Dan pikiran mengatakan rukun dan sunat satu, ruku. Langsung bar. Itu sudah termasuk niat yang sah dalam takbiratul ihram. Itu yang kedua, takbiratul ihram. Ketika ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Kata ulama, pakuluman biru imin ya'malu amaluhu madudatun natubbalu. Ketika kita mengerjakan segala hal apapun madudatun natubbalu, maka ditolak mentah-mentah oleh orang lain ataupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Punya keahlian tapi nggak punya ijazah, diterima karena dia punya keahlian, punya ilmu. Begitu pun dalam ibadah, ketika kita tidak punya ilmunya maka madudatun natubbalu, ditolak mentah-mentah. Itu yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu ketika dia tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Ketika dia tidak mampu duduk boleh tiduran. Ketika tidak mampu untuk tiduran harus jalan. Harus menjijir. Ketika dia tidak mampu dengan yang namanya tertidur maka harus dengan isyarat dengan mata. Ketika isyarat tidak bisa maka dengan hati. Ketika hati tidak bisa maka mati disolatin. Tuh saking apa? Saking toleransinya agama. Ketika tidak mampu dengan berdiri maka boleh dengan duduk. Ketika tidak boleh duduk harus tiduran. Ketika tidak bisa maka memakai isyarat memakai mata. Ketika isyarat tidak bisa maka dengan hati. Jadi tidak ada dispensasi di situ. Umpamanya laki-laki enggak sholat lu lagi haid, iya lah. Laki-laki itu ya. Kalau perempuan sih wajar. Itu. Jadi berdiri bagi yang mampu itu untuk sholat fardu. Yang kedua sholat sunnah. Umpama ada seorang yang gawam yang namanya sholat sunnah duha. Maka meskipun dia mampu berdiri, umpamanya capek habis maju gunung Krakatau, umpamanya capek, habis maju gunung Krakatau, kencok awaknya gitu mana, boro-boro tenang sholat, nyeri tapi nggak mau ninggalin sholat dua karena dia rajin sholat duhanya umpamanya. Maka boleh sholat sunnah itu dengan tidak dengan harus berdiri. Itu sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ditekankan ketika dia masih mampu berdiri maka berdiri. Ketika dia tidak mampu baru harus duduk. Itu sholat sunnah. Kalau sholat sunnah meskipun dia mampu, tidak ada meskipun dia ada halangan ataupun tidak ada halangan, boleh dengan duduk dalam sholat sunnah. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, hati membaca surat Fatihah. Fatihah yang kita baca ada 7 ayat termasuk surat Fatihah ataupun bismillah pada surat Fatihah dalam madzhab Imam Syafi'i. Tapi kalau misalkan dalam madzhab Imam Maliki bismillah tidak termasuk ayat. Maka jangan apa? Jangan main menghujat satu sama lain. Sebab tiap madzhab itu beda persepsi. Kalau di Mekah bismillah tidak termasuk ayat. Makanya kalau Imam Sudes baca Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahnya tidak dikeraskan. Kalau kita bismillah harus dikeraskan sebab bismillah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai semua waladhdallin. Itu qiraatul Fatihah, hati membaca surat Fatihah. Dengan sifat makhrajnya harus terbawa. Lalu bagaimana orang yang tidak bisa baca Fatihah umpamanya mu'alaf? Maka cukup ataupun ketika dia tidak mampu membaca surat Fatihah, maka boleh mengganti ayat yang lain yang setara dengan surat Fatihah. Mau baca umpamanya Fatihah mah enggak hafal, apanya Al-Baqarah silakan. Lebih mantap. Aja Al-Baqarah umpama gitu kan. Silakan baca surat Al-Baqarah dengan 7 ayat.
Wah ini mah nggak bisa, Fatihah nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Maka boleh diganti dengan berzikir seukuran membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah sekitar 2 menit ataupun 1 menit, maka membaca zikir tersebut boleh dengan diganti dengan zikir selama 2 menit. Wah ini mah sama nggak bisa juga baca zikiran, bodoh-bodoh subhanallah, tidak bisa baca lagi. Tidak bisa dibayar ya tidak. Oh benar keluar kulit dengan ngaji. Baca Fatihah nggak bisa, baca surat yang lain nggak bisa, baca zikiran nggak bisa. Lalu bagaimana? Maka cukup diam seukuran membaca surat Fatihah. Cicing nggak ngajarin dirinya. Iya gitu. Bete salah. Maka yang perlu dengan ilmu di sini, ketika umpamanya dia yang mu'alaf tidak bisa baca Quran, buta lah kepada ulum Arab, dia sedang proses belajar, tapi dia sudah diwajibkan dengan sholat 5 waktu. Maka ketika dia tidak mampu baca Fatihah diganti dengan surat yang lain. Ketika dia tidak mampu dengan surat yang lain, maka diganti dengan zikir yang lain. Ketika dia tidak mampu dengan zikir, cukup dia seukuran membaca surat Fatihah. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu ruku. Ruku bagaimana sih yang benar yang baik itu? Ruku yang baik dan benar kata Kanjeng Nabi, janganlah kalian seperti apa? Seperti pohon yang doyong itu kurang. Harus lurus seperti papan. Ketika lurus seperti papan, maka disitulah sholatnya sempurna seperti papan yang lurus, rukunya lurus. Itu yang kelima ruku. Yang keenam at-tumaninatu fi. Ini yang susah. Yang sering terjadi di lingkungan kita tumaninah. Non tumaninah. Tumpak tuninah di lain. Nah ini. Tumaninah itu berhenti sejenak. Ruku Allahu Akbar. Subhana. Apa ruku bacanya? Subhana. Rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika berdiri dia, berdiri lagi. Samiallahu liman hamidah. Nah, di situ berhenti seukuran membaca subhanallah. Baru Rabbana lakal hamd mil'as samawati wal. Terus wamil al-ardi wamil umasyita min syai'in ba'du. Apa tuh ya? Tuh baca apa? Doa seukuran membaca subhanallah. Sami Allahu liman hamidah dulu sebentar. Ngasok ngap. Iya kan? Diam dulu jangan buru-buru. Kalau sekarang susah Pak. Umpamanya surat tarawih. Allah. Kumpalitan ya teman. Bahkan gimana asup tinggi segala apa? Salatnya sambil 6 menit. Salto salat. Besar paroto ngawak gitu jangan awak. Itu tumani, gunanya apa sih supaya khusyuk? Yang sebetulnya khusyuk dalam sholat itu cuma sunnah. Diperuntukkan untuk kita. Kalau misalkan diperuntukkan untuk setingkat Nabi dan Rasul, dia ditekan untuk khusyuk, bisa fokus terhadap sholat. Maka jangan aneh kalau misalkan ada seorang ulama terlebih dahulu dulu tuh baca Al-Quran 2 menit tamat. Secara logika mampu tidak manusia seperti kita? Ulama terlebih dahulu, ulama-ulama yang memang waroninya luar biasa. Tiap malam bangun sholat tahajud, dia mulai terus diistiqomahkan oleh beliau. Tapi kenapa tidak ada bosannya? Itulah sudah yang namanya merasakan kenikmatan dalam ibadah. Itu tumanina perlu dalam tumanina. Tumanina itu berarti sejenak. Jangan terburu-buru dalam sholat. Yang ketujuh iktidal. Yang kedelapan tumanina lagi. Ketika tumanina sudah beres, iktidal tumanina lagi langsung sujud. Syukuran membaca subhanallah. Nah, yang ke-9 yaitu sujud. Nah, sujud ini kata Kanjeng Nabi, janganlah kalian sujud seperti hanya onta yang sedang duduk. Jangan seperti hanya onta yang sedang duduk. Bagaimana sih onta duduk? Kalau orang nyampe kita, tutupan begitu tak? Itu hukumnya maaf. Lebarin untuk laki-laki, untuk perempuan padetin. Sebab ada hal yang harus dijaga. Itu untuk perempuan, untuk laki-laki jagakeun. Lebarkeun. Itu bahasa lah gitu ya. Ngerti.
lebarin untuk laki-laki, untuk perempuan pada sebab ada hal yang harus dijaga. Itu dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, yang ke-10 tumaninah lagi. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, lagi pas sujud duduk iftiros disebutnya duduk iftiros. Duduk iftiros ini bacanya bagaimana? Robik. Pas keras gitu. Robik firli warhamni wa'afini wa'afani. Itu doa iftiros. Disebutnya duduk iftiros. Yang paling afdol duduk iftiros itu seperti ini yang afdol. Lipat kaki ya. Semua jari ini supaya menghadap kiblat. Ini disebutnya duduk iftiros. Jangan ditimpahin antara satu sama lain. Itu yang paling sempurna dalam duduk iftiros. Nah, untuk yang ke-11 al-julusu baina sajadatain yang disebut dengan tahiyat awal dulu. Duduk di antara dua sujud. Yang tadi baca Rabbil firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wadini wa'afini wa'afani. Tumanina lagi setelah membaca doa duduk iftiros. Jangan buru-buru dong, Allah, jangan, kalem aja. Iya, coba sesunah. Nah, yang ke-11, yang ke-12 tadi tumanina. Nah, yang ke-13 disebut tahiyat awal. Ya, tahiyat akhir yang tahiyat Nah, ketika tahiyat akhir ini yang paling abdul sama seperti ayat tadi, duduknya itu bagaimana? Jempol semua itu menghadap kiblat. Pelan-pelan jadi paksa bisa parotong sebenarnya. Pelan-pelan. Saya juga awal-awal sakit, tapi ketika biasa tidak itu duduk iftiros. Dan tahiyat akhir pun sama, supaya dilipat kakinya supaya bisa menghadap kiblat. Itu dalam tahiyat akhir ataupun duduk iftiros. Nah, ketika tahiyat akhir maka membaca at-tahiyatul Atus salawatun tayyibatullillah. Warahmatullahi itu tahiyat awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim ditambahin lagi setelah apa tahiyat awal, ditambahkan rukun yang lain. Ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, ditambahin pas ayat awal kama sholli ta'ala, maka dia harus sujud sebab menambahkan rukun. Hati-hati, cukup tahiyat awal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naik lagi. Nah, itu tahiyat Nah, tahiyat akhir baru tambahin kama sholli wa ala terus wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wala bil alamina innaka hamidum. Itu tahiyat akhir. Umpamanya ketika seorang sholat maghrib ketinggalan apa? Ketinggalan rokaat ini dalam maghrib ada 3 rokaat. Masuklah dia makmum yang masbuk disebutnya, yang tertinggal disebutnya masuk. Udah tahiyat akhir. Ketika dia mau ikut sholat tersebut, sama niatnya makmuman lillahi ta'ala.
dengan syarat ketika dia makmuman lillahi ta'ala, maka dia pun harus membaca tahiyat akhir sampai beres. Harus ikut baca. Sebab dia mengikuti supaya dia bisa bermakmum kehadap imam, supaya mendapatkan pahala berjamaah. Maka dia pun di situ ketika dia duduknya ataupun mengikutinya tahiyat akhir, maka dia di situ harus membaca tahiyat akhir. Jadi bagaimana posisi di situ? Ketika dia umpamanya tahiyat awal kan, berarti cukup membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika dia tertinggalnya tahiyat akhir, maka baca sampai apa? Fil alamin innaka hamidum. Itu dalam tahiyat akhir. Sekarang umpamanya seseorang ini tertinggal rukun dalam sholat. Mau dia disengaja ataupun tidak disengaja, maka dia harus sujud sahwi. Contoh kayak tadi, seperti tidak membaca selawat kepada kanjeng Nabi ataupun tidak membaca doa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik li fima atait wa qina bi rahmatika syarra. Terus fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu wa la ya'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala walakal hamdu wa la ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengen sholat tapi nggak hafal doa kunutnya, maka cukup sambil belajar ngapalin itu doa kunut ataupun tempel di tembok, di depan tembok sholatnya, boleh dibaca. Dia tidak bisa membaca doa kunut ataupun sengaja meninggalkan rukun pilih dalam sholat ataupun rukun qauli seperti membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Maka sebelum salam innaka hamidum majid, di situ ada doanya. Silakan ketika ingin berdoa, doakanlah, tambahkan Robbighfirli warhamni, tambahkan juga Robbighfirli wali walidayya warhamhuma. Itu pesan dari guru saya. Guru saya bisa sukses sebelum itu ketika sholat apapun, mau itu sholat sunnah, mau sholat wajib, ketika tahiyat akhir sebelum salam, maka situ beliau selalu menyempilkan doa Robbighfirli wali walidayya kama Romani sogi doakan kepada kedua orang tua. Ada lagi doa yang panjang, Allahumma ghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta muqaddimu wa anta muakhiru la ilaha illa anta Allahumma na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal bi rahmatika Jadi doa supaya tidak mendapatkan fitnah dan mudah-mudahan kita semua tidak yang namanya mendapatkan, tidak diberikan umur panjang dan tidak bertemu dengan hari kiamat. Karena kenapa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Iza zulzilat ardu zilzalaha, semuanya berterbangan satu sama lain, gunung-gunungnya begitu sangat besar terbangan seperti kapas. Kalau kita di situ tidak akan kenal satu sama lain. Bapak kita tidak memikirkan anaknya, ibu tidak memikirkan bapaknya, ibu tidak memikirkan anaknya, tidak dipikirkan satu sama lain. Karena takutnya luar biasa. Apalagi pertimbangan yang paling luar biasa ketika satu orang dikolektif oleh siapa? Dikolektif oleh Dajjal. Iman itu sekaya. Sebab Dajjal itu diberikan cobaan kepada manusia di akhir zaman. Sebab ketika nanti di akhir zaman digoncangkanlah apa disebutnya, digoncangkanlah muka bumi ini. Sebab malaikat Israil sampai sekarang begini aja siap. Sebab malaikat Israil tidak disebutnya apa? Malaikat Israil tidak apa? Tidak diberikan nafsu. Bedanya malaikat dengan manusia, malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu, sedangkan manusia diberikan nafsu. An-nafsu majdubatun al-hubil mutajadidi. Nafsu selalu mengajak pada hal-hal yang baru, selalu penasaran di sifatnya. Hati-hati terjebak oleh nafsu. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita akan selamat. Ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita akan terjerumus. Nauzubillah. Maka ketika cerita tersebut, nafsu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Nafsu ini tidak mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan. Nafsu tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dijebloskan ke Allah Subhanahu wa taala karena jahanam 1000 tahun. Dijebloskan ke jahanam.
Diangkat lagi Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pengakuan eta nafsu terus sampai katilu kalina, sampai ketiga kalinya nafsu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke jahanam, baru nafsu mengakui bahwasannya aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak diberikan nafsu. Kenapa? Sebab kalau malaikat diberikan nafsu bahaya. Tidak bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sujud. Itu malaikat. Ruku. Megang trompet. Sampaikan wahyu. Itu malaikat kurang. Salat, mereka mau pikat tukang. Salat siap. Oh, kira sama tukang bae. Baik itu hilu pada akhirnya. Gara-gara baturan. Itulah nafsu, an-nafsu majlubatun ala bil mutajadi. Selalu mengajak hal yang baru. Selalu mengajarkan hal yang baru. Mata panas pergi ke mall, baju bagus nih, nafsu Pak. Iya kan? Baju, bilangnya punya baju Pak di luar. Lemari punya baju, masa Allah ada baju yang balatan bu. Ngomong terbuka Pak. Baju biasa awalnya di situ Pak. Gitu Pak. Gitu panasan orangnya, gitu Pak. Itu ya. Itu dalam rukun sholat. Ketika sesudah yang namanya tahiyat akhir, maka ada disebut dengan sujud sahwi. Allah apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud di situ. Bacanya sama sebelum salam. Subhana ma la yanamu wala yasu. Itu sampai 3 kali. Subhana ma la yanamu wala yasu. Duduk iftiros lagi, baca cukup subhanallah. Sujud lagi 2 kali sama sujudnya, baca subhana ma la yanamu wala yasu. Duduk iftiros lagi, tahiyat akhir, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kanan hukumnya wajib, ke kiri hukumnya sunnah. Silakan aja. Mau kiri, umpamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini, langsung berdoa silahkan. Karena yang ke kiri hukumnya sunnah. Itu sah. Ketika salam maka harus tartib, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jangan ruku dulu baru takbir, salah. Takbir dulu baru ruku baca Fatihah. Harus tartib, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Cara kita bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan satu, kita bisa menjaga sholat yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa yang namanya menjaga sholat kita hakikatnya membenarkan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang duduk di sini mudah-mudahan lancarkan angkat Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu bapak yang sedang sakit, yang sedang susah, baik itu ekonomi ataupun dari hal sebagainya, mudah-mudahan lancar Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum disebut wala min sholihah wa tilqan al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bila ada yang panjang kita bisa jumpa kembali. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jalan Allahumma shalli ala Muhammad wa akhirin wa alihi wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan min hatta yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalika ta'ala sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan tujina min jamil ahwali wal afat wa taqabbal biha min jamil hajat wa tutahhir min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna bi awsaliyat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa yanqadiyal hajat. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawil qulubana wa sina amalana wa si arzaqana wa la khairin qaribna wa syari'atina wa qadhi hawaijna fi din wa dunya wal akhirah innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna bi ma bistamina wa shuna
bil iman wa dakhilal jannata mal iman Allahumma sabitna mal iman wa qadina jini mal iman Allahumma fina min kulli batina wa dabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah wa qarrabna bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbi ij'alni muqima sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban bi fadlika wa karamika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir pesan dari saya, jaga akhlak, jaga kebaikan, jaga yang namanya keturatan kepada yang besar, selalu menghormati yang besar, akhlak kita ada tata krama kita pada yang besar, dan bisa sayang pada yang kecil supaya kita bisa dihormati oleh orang lain. Gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada sumber ladang, boleh numpang mandi. Bila ada yang panjang bulan, kita jumpa lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.